Shalom, selamat pagi Jemaat yang terkasih. Hari ini hari Jumat Agung. Kita bersama-sama mau merayakan, mau merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita sama-sama bawa hati kita hari ini, pagi hari ini. Kita sama-sama bergandengan tangan dimanapun Anda berada saat ini. Sama-sama kita mau merayakan, sama-sama kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ada saat ini di tengah situasi yang serba mengkhawatirkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar dari segala kesulitan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Saat ini kami bersatu hati, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengingat kembali pengorbanan-Mu. Kami mau merenungkan kembali betapa besar cinta-Mu kepada kami. Betapa besar pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mengenal Engkau di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terus berjalan mengikuti Engkau, ada damai sejahtera, ada kuasa untuk kami boleh mengalahkan apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu, dan biar Engkau saja yang semakin ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, Yesus Engkau penebusku.
kuasa salibmu pulihkanku. Karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Saudara, ini tiba saatnya kita melakukan perjamuan kudus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kita yang mengikuti perjamuan kudus, saudara beriman bahwa yang saudara terima bukan roti biasa tapi tubuh Kristus, bukan anggur biasa tetapi darah Yesus. Jadi kalau yang tersedia di rumah tidak ada anggur, kemudian teh, nggak masalah, saudara. Ketika kita berdoa, itu akan berubah di alam roh sesuai dengan yang kita ucapkan. Ya, mari saudaraku, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan berkati roti ini Tuhan, menjadi bagian yang kami imani yaitu tubuh Kristus. Dan firman-Mu mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari angkat cawan atau apapun juga dengan tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu tidak ada kutuk lagi yang mempan kepada kami. Karena darah-Mu menjadi meterai bagi setiap kehidupan kami, bahwa kami menjadi milik-Mu untuk selamanya. Kami terima darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum, saudara. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Kuasa darah-Mu
Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita ada di posisi Jumat Agung dan selamat merayakan Jumat Agung. Pada kesempatan ini kita akan beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh tuntun kami di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami boleh memasuki Jumat Agung, hari yang sangat bersejarah, di mana Tuhan Kau mengorbankan dirimu, memeremukkan kepala ular, supaya kami dimampukan Tuhan untuk melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan, dan kami mendapatkan satu identitas yang baru dari hidup kami yang lama penuh dengan dosa dan kelemahan, masuk ke dalam kehidupan kami pada saatnya Paskah nanti, yaitu kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, urapi setiap kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih, mari kita menyimak bersama pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan judul The Price of Forgiveness, harga dari sebuah pengampunan. Kita akan lihat bersama-sama dan dengar bersama-sama. Matius 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat 28. Kalau saudara ada ayat firman Tuhannya, mari kita boleh baca bersama-sama. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberikan darahnya sendiri. Perjanjiannya merupakan perjanjian darah. Dengan perjanjian darah ini akan menjadi meterai bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan tanda, yaitu menjadi miliknya untuk selama-lamanya, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh kuasa kegelapan. Saudara, dalam kata Ibrani dan Yunani, untuk pengampunan itu mengandung arti menutupi. Menutupi. Saya memberikan ilustrasi yang gampang. Kalau seseorang punya hutang, lalu hutangnya ditutup sama orang lain, berarti lunas kan? Berarti aman. Jadi menutupi. Menutupi, kemudian yang kedua mengampuni. Mengampuni itu melepaskan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi gangguan dalam kehidupan kita, kita lepaskan. Sehingga ketika kita melepaskan, kita bebas, orang yang kita ampuni juga bebas. Karena di dalam doa Bapa kami, itu ada frase yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Itu juga berbicara tentang hutang, saudara. Jadi ketika kita membebaskan hutang orang lain, kita juga dibebaskan. Membatalkan, kalau kita misalnya pesan tiket pesawat atau pesan tempat, booking tempat, dibatalkan itu berarti tidak jadi. Tuntutan kuasa gelap kepada kita, tuntutan iblis kepada orang-orang yang dulu berdosa, tapi setelah ditebus oleh Tuhan, dibatalkan. Mengusir. Mengusir berarti meminta apapun yang ada di depan kita untuk bisa pergi atau meninggalkan kita. Jadi ini 4 arti, 4 makna kandungan tentang pengampunan. Beberapa hal berikut kita akan belajar adalah harga dari sebuah pengampunan, saudaraku. Jadi pengampunan yang diberikan Tuhan itu ada beberapa fase yang harus dilewati. Tidak boleh kurang, saudara. Dan kita akan lihat yang pertama, ternyata Tuhan Yesus mulai ia merasa sedih ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan. Dia merasa sedih. Seperti saudara dan saya merasa sedih. Ada sesuatu yang hilang, keterpisahan dengan murid-muridnya, keterpisahan dengan keluarganya, dia harus dipisahkan, saudara. Ini adalah tahap pertama dari penderitaan Kristus. Matius 26 ayat 37.
dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bukan hanya sedih, tetapi gentar, ada ketakutan di dalam dirinya. Itu hal yang pertama. Kalau saudara pernah mengalami sedih dan mengalami ketakutan, Yesus terlebih dahulu telah mengalaminya. Yang kedua, ada orang yang meludahi dia. Bukan hanya itu, meninjunya. Dan ada orang lain yang mencoba memukulnya. Betapa besar kesalahan Tuhan. Sebenarnya bukan kesalahan Tuhan. Tetapi ia yang dipersalahkan oleh karena dosa saudara dan dosa saya. Dosa seisi dunia ini. Dia harus menanggung beban yang begitu berat. Orang yang tidak selayaknya diludahi, dia menerima perlakuan itu. Coba kita bayangkan kalau kita diludahi orang, saudaraku. Pasti kita punya respon yang pertama-tama, kita tersinggung, mungkin kita marah, lalu ada lanjutannya. Matius 26 ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya loh saudara. Dan meninjunya. Siapa di sini yang pernah merasakan tinju dari orang lain? Titik koma orang-orang lain memukul dia. Jadi ada orang-orang lain yang memukul dia juga. Selain serdadu-serdadu tadi yang meludahi, meninjunya, ada orang yang memukul dia. Tentu perlakuan ini perlakuan yang tidak mengenakan. Dan ini bukan diterima di tempat yang cukup tertutup begitu, tapi tempat yang orang lain bisa lihat, bisa saksikan. Yang ketiga, saudara, menyerahkannya kepada Pilatus. Dia dilempar-lempar dari Herodes, kemudian ke Pilatus. Bayangkan seseorang yang memang tidak berbuat salah, dilempar ke sana kemari. Saudara pasti pernah mengalami ketika menghadapi satu kasus, satu masalah, dilempar ke sana kemari, dan apa respon kita? Kita marah, kita ngomel. Tetapi Yesus dilempar bukan hanya untuk kasus saja, tetapi untuk hidup dan mati, saudara. Matius 27 ayat 2, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dia dibelenggu selayaknya orang yang berbuat jahat. Dan dia dibawa ke sana kemari. Ini perlakuan oleh karena kejahatan kita, oleh karena kebohongan kita, oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keempat, saudara, Yesus disesahnya. Matius 27, 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Dalam proses penyelidikan, tidak ditemukan satu pun kesalahan kepada Tuhan. Akibatnya Pilatus keluar menghadap orang banyak. Karena biasanya di hari ini ada seorang yang dibebaskan. Ketika diperhadapkan dan ditanyakan kepada orang banyak memilih Barabas yang dibebaskan daripada Yesus. Barabas memang orang yang jahat, yang merampok, menyusahkan orang lain. Yesus tidak. Tetapi rupanya kebencian yang begitu mendalam kepada Yesus. Dan kebencian ini merupakan hal yang menyebabkan orang-orang buta matanya, tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tetap menginginkan Yesus untuk disesah. Itu sebabnya Tuhan Yesus dibawa untuk disesah, saudara. Yang kelima, setelah disesah, setelah dia mengalami penganiayaan, maka Tuhan mendapatkan jubah ungu dan mahkota duri. Kalau seorang putri mendapatkan mahkota, adalah mahkota yang enak untuk dipakainya. Tetapi Yesus mahkota duri.
Pada waktu saya pergi ke Timur Tengah, saya diberitahu bahwa durinya itu memang betul-betul keras, saudara. Durinya itu tajam sekali. Dan duri itu kalau mengenai kulit dan menembus pada tengkorak, wah itu luar biasa. Memang kuat sekali, sehingga rasa sakit luar biasa. Kalau saudara dan saya terkena duri hanya di bagian kaki atau bagian yang lain, rasanya udah luar biasa. Ini di bagian kepala dan dia tidak berdaya, saudara. Matius 27, 28 dan 29. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu lambang jubah untuk seorang raja. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Tuhan Yesus diberi satu sebutan sebagai Raja orang Yahudi, tetapi itu hanya olok-olok saja. Diberikan buluh atau tongkat sebagai seorang raja. Saudara, ini sungguh luar biasa. Kepala berbicara tentang kita ini seringkali, kalau kita mendapat satu masukan, itu berbicara tentang sesuatu yang ada di kepala kita, di kepala saudara. Dan kepala itu harus dihancurkan sedemikian rupa, saudaraku, sehingga tidak ada kemampuan lagi. Kepalanya Tuhan akan dihancurkan. Dan kelihatannya pada waktu itu Tuhan tidak berdaya. Itu yang terjadi di hari Jumat itu. Dan Tuhan Yesus menerimanya. Untuk segala pikiran kita, dan apa yang masuk di dalam benak pikiran kita, dan apa yang ada di dalam pikiran kita, seringkali pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, pikiran yang jorok, saudaraku, itu perlu diberikan mahkota duri tadi. Bukan kita memang yang mengalami, tapi Yesus yang mengalaminya. Supaya pikiran kita menjadi pikiran yang bersih dan disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian masuk yang keenam. Membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudaraku, tidak berhentinya sampai di situ penderitaan Tuhan. Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dia harus memikul salib yang kasar. Kalau salib yang ditempel-tempel di rumah saudara, itu salib yang sudah dibuat bagus, saudara. Salibnya Tuhan Yesus pada waktu itu tidak seperti itu. Salibnya masih kasar dan cukup berat. Sudah di dalam kondisi aniaya yang seperti itu, dia harus mengangkat salibnya sendiri. Saudara dan saya berpuasa berapa jam? Itu saja kadang-kadang sudah, aduh lemes. Mungkin ada yang sebentar-sebentar melihat jam gitu ya, saudara ya. Mungkin di tempat saudara tidak ada gitu ya, tapi di tempat lain ada, saudara. Begitu berat melalui jam-jam puasa. Tetapi Yesus lebih dari itu. Dia tidak diberikan makan. Dia dianiaya, darahnya banyak keluar. Tentu tenaganya akan berkurang, tapi harus memikul salib. Betapa besar dosa dunia yang harus dia tanggungnya. Yang ketujuh, saudaraku. Kemudian dia mereka menyalibkan Yesus. Menyalibkan dia. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pada waktu disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus masih hidup. Bayangkan pada waktu mengambil nafas, tangannya akan ditarik untuk bisa mengangkat bahunya, sehingga udara bisa masuk. Waktu tangannya ditarik, kebayang gak saudaraku sakitnya? Sakit yang luar biasa.
nafas yang begitu mahal harganya untuk sekali nafas. Ada banyak hal rasa sakit yang dia alami karena dosa kita. Wow, betapa mahalnya pengampunan yang harus dia bayar, saudaraku. Yang ke-8, sudah disalib, mereka menghujat dia. Matius 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka heran, mereka menghujat, mereka mengolok. Orang lain banyak dia tolong. Sekarang dia bisa nggak menolong dirinya sendiri? Ayo turun dari salibmu. Banyak yang mengolok, saudaraku. Sudah kondisi seperti itu, mereka mengolok, bahkan mereka menghujat. Itulah kondisinya, saudaraku, untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa kita. Masuk ke penderitaan yang berikutnya, yang ke-9. Tuhan merasa dia sendirian. Tuhan merasa Bapa meninggalkan dia. Karena Bapa terlalu jijik untuk melihat dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat-saat dia dalam kesendirian, saat-saat di dalam kondisi yang luar biasa untuk ditanggung oleh seorang manusia. Maka dia berseru kepada bapaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan kudus, jeritan yang luar biasa, di dalam kondisi yang tidak kudus ditimpakan kepada dirinya, yaitu dosa, kelemahan, dan segala perkara ditimpakan kepada dia oleh karena dosa dan kesalahan kita, saudara. Haleluya, Tuhan tetap setia. Yang ke-10, baru Tuhan berseru. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Sudah selesai di dalam kitab Yohanes. Dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Semuanya sudah diselesai. Semua dosa telah ditanggungnya. Semua kutuk telah ditanggungnya. Semua kelemahan telah ditanggungnya oleh Yesus. Maka dia katakan, sudah selesai. It is finished. Atau tetelestai. Semua telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita masuk dalam perenungan kita meditasi. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang saudaraku alami di kota saudara, mungkin tidak seberapa dibandingkan gempa bumi ini. Sangat juga menakutkan, saudaraku. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Artinya, tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena tirai itu terletak antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Di mana di ruang maha kudus, setiap tahun imam besar akan masuk ke tempat ruang maha kudus yang ada tabut perjanjian Tuhan itu. Tetapi hari ini, yang kita peringati, saudaraku, tirainya terbelah dari atas ke bawah. Tidak ada pemisahan lagi. Ini berbicara tentang akses, berbicara tentang komunikasi. Saudara dan saya bisa berkomunikasi atau mengakses langsung Tuhan.
tidak harus melalui perantara seseorang lagi. Ketika Tuhan telah melakukan penebusan dengan caranya dan oleh karena kehendak Bapa, dia lakukan, dia mati di kayu salib. Aplikasi apa, saudaraku, yang bisa kita terapkan? Bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus pada hari-hari kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita akan berdosa dari bertobat? Puji Tuhan. Tapi setelah itu berbuat dosa lagi? Saudara, bukan dengan cara itu. Sekali kita bertobat, maka minta kekuatan Tuhan untuk selanjutnya, karena Tuhan pada dasarnya sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dimampukan. Kesimpulan, Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit pada waktu itu. Terjadi, saudaraku. Orang-orang kudus, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan bangkit. Ada kebangkitan pada waktu itu. Harga yang layak telah Yesus bayar. Yang pertama, kebangkitan orang-orang kudus yang meninggal. Ternyata kematian Tuhan itu mengalahkan kematian orang-orang. Dan banyak membangkitkan mereka sekalipun Tuhan Yesus sendiri belum bangkit. Menunggu waktu dan saatnya. Yang kedua, pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Saudaraku, ingat lagu betapa besar kasih Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosamu. Tidak ada yang tertinggal satupun. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa pada saat ini. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami sadar dosa kami yang besar, yang membuat kami terpisah dengan Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga itu menjadi jembatan untuk menjembatani kami. Kami terhubung kembali dengan Engkau, Tuhan. Tidak harus melalui orang lain, tapi langsung boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Ada akses langsung dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi. Anytime, setiap saat kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah itu tersimpan dalam hati kami, karena begitu besar harga untuk sebuah pengampunan. Tuhan, kami tidak main-main dengan hidup kami ini. Tapi kami mau melakukan, menjalani kehidupan ini dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk itu. Dan saudaraku yang kekasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapak menghadapkan wajahnya kepada saudara. Menyinari engkau dengan belas kasihan dan kasih karunia. Dan melepaskan damai sejahteranya serta berkat-berkatnya. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati anak cucumu, keturunanmu. Dan Tuhan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik terus dan tidak pernah turun. Bahkan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap kita. Saudaraku yang kasih, pulanglah dalam damai Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu. Berkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku
percaya Shalom jemaat, kita simak bersama pengumuman seputar City Blessing Cihamplas. Yang pertama, kita akan ada ibadah online Minggu 12 April pukul 10 pagi bersama Pastor Yosi dan tim pujian penyembahan. Yang kedua, mari bergabung bersama dalam doa bersama via aplikasi Zoom bersama Pastor Yosi setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi Saudari Olive. Yang ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi langsung Pastor Yosi dan Ibu Gembala. Yang keempat, pertemuan Kersel tetap diadakan secara keluarga, di rumah saja, atau pertemuan online via aplikasi Zoom. Bahan Kersel disediakan oleh Pastor Yosi. Demikian pengumuman yang perlu disimak. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.